Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Matur nuwun. Waj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzu bika min an nadilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang diberkati Allah Ta'ala, alhamdulillah malam hari ini kita semua dimudahkan berkumpul kembali di masjid ini untuk tujuan setelah sholat isya kita mengkaji hadis-hadis Nabi Muhammad SAW seputar hukum. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini Bapak Ibu menjadi pemberat timbangan amal kita pada hari kiamat nanti, dicatat Allah Ta'ala sebagai amal soleh yang kita kemudian bertawassul kepada Allah dengannya. Mudah-mudahan nanti kita semua dikumpulkan bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Malam hari ini Bapak Ibu kita melanjutkan bab sholat jamaah dan imamah. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, wa an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu an, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabihi ta'akhuran, beliau melihat pada sahabat-sahabat beliau itu ada keterlambatan, jadi terlambat sholat. Faqala, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ta'akhuron di sini ngapunten Bapak Ibu bukannya terlambat telat datang, bukan, tapi yang dimaksud dengan ta'akhuron di sini ini safnya jauh gitu loh, safnya jauh. Jadi kan kadang-kadang kayak di masjid-masjid kita depan masih kosong tapi duduk di belakang, terutama Jumatan, ya kan? Nah nanti di Masjid Nabawi juga begitu, sampai dobrak-obrak mbek polisi kon maju gitu. Nggih. Jadi Nabi Muhammad ini melihat para sahabat itu enggak langsung gitu, jenenge enggak ngerti kan gitu Bapak Ibu. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, taqaddamu, majulah gitu, jangan di belakang. Memang ibu-ibu apa kan gitu kan? Taqaddamu, majulah, fa'tammu bi, ikutilah aku, wal ya'tamma bikum man ba'dakum, dan hendaknya mengikuti kalian orang-orang yang datang setelah kalian. Nah, Bapak Ibu, hadisnya ini sahih ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kandungannya jelas. Pertama, perintah kepada makmum untuk mendekat kepada imam, ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, khairu sufufir rijali awwaluha, sebaik-baik saf laki-laki adalah yang
pertama. Begitu. Kemudian juga dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau ya'lamun nasu ma fis shaffil awwal lastahamu alaih." Kalau orang itu mengetahui pahala yang terdapat pada shaf pertama, pasti mereka itu ya berundi gitu loh. Jadi kalau memang untuk bisa mendapatkannya itu dengan berundi, pasti mereka melakukan itu. Itu yang pertama. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita Bapak Ibu bahwa imam itu adalah yang diikuti dalam sholat. Pada setiap perbuatannya, perkataannya, dan kita sebagai makmum itu tidak boleh menyalahi imam. Ketika Allahu Akbar, itu langsung kita Allahu Akbar. Jangan kita mendahului imam, jangan kita bareng dengan imam, atau kita itu imamnya wis Allahu Akbar ya untuk tasyahud akhir, tapi dia masih sujud lama. Nah, itu tidak boleh semuanya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, pelajaran ketiga Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, dengan adanya syariat sholat ini, Allah Ta'ala itu ngajari kita untuk disiplin, ngajari kita untuk teratur gitu kan. Sehingga kaum muslimin itu terbiasa untuk teratur, terbiasa tertib. Coba panjenengan bayangkan ketika tawaf di Mekah pas musim haji ya, atau pas Ramadan akhir-akhir itu nggih, kan banyak itu orang haji ya. Nggak karu-karuan. Itu kalau diatur gitu wah butuh berjam-jam itu. Tapi dengan imam istawu langsung ya, langsung apa? Iya, langsung tertib di barisan masing-masing gitu. Nah, itu bukti bahwa Islam itu mengajarkan tertib. Kemudian dikatakan dalam kitab Syarhul Umdah, yasihhu iqtida'u ma'mumin bi imam. Jadi makmum itu sah kalau mengikuti imam jika dua-duanya di dalam masjid secara mutlak. Pokoknya imam dan makmum itu dalam masjid, maka dalam kondisi bagaimanapun makmum itu sah mengikuti imam. Baik makmum itu melihat imam atau tidak, ya kan kadang-kadang makmum itu ada yang nggak melihat imam, cuma melihat makmum yang di belakang imam kan begitu. Nah, itu tidak menjadi masalah, karena memang masjid itu tempat untuk kumpul, dan sholat berjamaah adalah karena kumpulnya banyak manusia. Sehingga meskipun di dalam masjid Bapak Ibu ya, kalau imamnya di atas, salah. Makmumnya di atas, imam di bawah, di luar, pokoknya masjid ya. Selama tidak dipisahkan oleh got atau jalan, maka sholat berjamaah di situ hukumnya tetap sah, gitu. Tetapi kalau sudah dipisah dengan jalan misalnya ya seperti itu, atau dipisah dengan ini got ya, bukan got ya, kali ya. Nah, meskipun mendengar suara takbir di sana ya tidak sah. Tidak sah. Sekarang hadis berikutnya, wa an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala, dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu berkata, ihtajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hujratan mukhassafatan. Ihtajara dari kata hujrah. Jadi ihtajara itu Bapak Ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat semacam kamar ya dalam masjid. Jadi kayak kamar gitu loh dalam masjid. Mukhassafatan itu terbuat dari yang biasanya tikar ya, tikar tapi dari daun pohon kurma, itu namanya
mukhassafah. Jadi ada tikarnya, tikar yang terbuat dari daun pohon kurma itu dibuat untuk nyekat gitu loh Bapak Ibu, sehingga kayak kamar dalam masjid. Fasalla fiha, kemudian Nabi sholat di dalam kamar yang terbuat dari apa tadi? Tikar daun kurma itu. Fatatabba'a ilaihi rijalun, kemudian orang-orang itu mengikuti Nabi, Pak. Fatatabba'a ilaihi rijalun, tatabba itu mencari-cari Nabi ini di mana gitu. Ketika ketahuan Nabi ada di dalam kamarnya tadi, dalam masjid, waja'u yusollu nabi solatihi, akhirnya mereka itu ikut Nabi sholat. Ketika Nabi SAW di dalam kamar yang disekat dengan tikar terbuat dari daun kurma dalam masjid. Seperti itu. Kemudian dalam hadis ini ya, Nabi SAW mengatakan afdalu sholatil mar'i fi baitihi, sebaik-baik sholat seseorang itu di rumahnya, illal maktubah, kecuali sholat wajib. Ini hadisnya muttafaqun alaihi, jadi sahih ya Bapak Ibu. Pelajarannya apa? Jadi makmum itu boleh berimam, boleh berimam. Orang itu boleh bermakmum kepada imam meskipun imamnya di dalam kamar, ya. Selama di masjid Bapak Ibu. Meskipun imamnya di dalam kamar dan makmum nggak bisa melihatnya. Atau misalnya salah satunya di atas dan yang lain di bawah. Kalau semuanya itu di masjid, maka ini sholat berjamaahnya sah. Nah kalau kamarnya di rumah, sholatnya di sini ya tidak sah. Tapi kalau sama-sama di dalam masjid, kayak Nabi SAW tadi, beliau sholat di kamar yang disekat dan para sahabat tidak tahu, ya. Mungkin mendengar takbirnya atau apa, nah itu sah. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, kita tuh boleh membuat tempat di masjid disekat ya, khusus untuk ibadah kita, atau kadang-kadang pas ngantuk tidur di situ. Nah ini syaratnya selama itu diperlukan, selama itu tidak mengganggu jamaah yang lain. Hadits ini menjelaskan bahwa yang ketiga Bapak Ibu, sholat sunnah di rumah itu jauh lebih utama daripada di masjid. Kenapa? Karena dengan sholat sunnah di rumah, rumah menjadi bercahaya, setane lari semua. Dan orang yang sholat di rumah kelihatan ikhlasnya, jauh dari riya, jauh dari sum'ah. Tetapi kalau sholat wajib ya, maka yang wajib itu adalah pergi ke masjid kecuali ada uzur. Kecuali ada uzur. Ini khusus buat laki-laki. Kalau perempuan ya hukum asalnya bagusan sholat di rumah. Loh, tapi bojoku lo nang masjid, ono kajian aku melu bojoku ya nggih ndak apa-apa gitu kan. Tapi hukum asal itu wanita lebih baik sholat di rumah. Tapi ketika di masjid ada kajian dan mungkin sholatnya lebih semangat daripada di rumah terawih dewean ngantuk, nah, maka mungkin wallahu a'lam mungkin ke masjid lebih utama gitu loh. Dia bisa nambah ilmu, kemudian sholatnya bisa semangat, bisa khusyuk. Karena kalau sholat sendirian di rumah ngantuk. Kemudian pelajaran berikutnya Bapak Ibu, ketika kita sedang sholat berjamaah, merubah niat itu boleh. Yang asalnya niatnya sholat sendiri kemudian menjadi imam. Ya kayak Nabi SAW kan, beliau niatnya kan sholat malam sendirian. Tiba-tiba para sahabat itu datang. Nah dan beliau tahu itu. Berarti kan yang asalnya apa tadi? Niatnya sholat sendirian, di dalam sholat berubah menjadi imam, ya nggak menjadi masalah. Pelajaran berikutnya Bapak Ibu, orang yang sholat sunnah
boleh bermakmum kepada imam yang sholat wajib. Loh, kenapa? Karena untuk sholat malam hukumnya bagi Nabi SAW kan wajib. Itu sholat malam. Tapi kalau bagi kita kan sunnah. Nah, berarti para sahabat itu yang mereka sholat apa tadi? Sholat duha apa sholat tahiyatul masjid dalam sholat malam itu kan sunnah mereka ya, bermakmum kepada Nabi Muhammad SAW yang beliau sholat wajib. Terus kalau kebalikannya gimana? Sama. Kalau misalnya imamnya itu lagi sholat sunnah, makmumnya sholat wajib, juga tidak menjadi masalah, boleh. Gitu loh. Dalilnya apa? Hadis Mu'ad. Jadi Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, Bapak Ibu, itu sudah sholat isya bersama Nabi SAW di Masjid Nabawi. Terus dia pulang ke kampungnya. Di kampungnya itu dia ngimami sholat, Pak, isya lagi. Jadi sholat isya lagi sebagai imam. Tentunya sholat yang dia lakukan bersama Nabi itulah yang wajib. Ketika pulang dia sholat isya tapi sunnah. Sementara makmumnya sholat wajib. Nah itu ketika Nabi SAW tahu dan beliau diam saja, itu bukti bahwa boleh apa tidak boleh? Boleh, karena kalau tidak boleh Nabi pasti melarang. Jelas Bapak Ibu? Hadis ini juga menjelaskan bahwa adanya penghalang ya antara imam dengan makmum itu bukan menjadi masalah pada keabsahan sholat. Jadi kalau ada penghalang selama masih di masjid maka tidak menjadi masalah. Hadis berikutnya Bapak Ibu, wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala, berkata, shalla Mu'adzun bi ashabihil isya'a fatawwala alaihim. Mu'ad sholat bi ashabi, dengan teman-temannya sebagai imam ya. Jadi Mu'ad ini Bapak Ibu dia mengimami saudara-saudaranya, teman-temannya sholat isya. Fatawwala alaihim, kemudian dia baca dengan bacaan yang panjang. Sholat isya kemudian mungkin baca Al-Baqarah gitu kan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Mu'adz, aturidu an takuna ya Mu'adz fattanan, apakah kamu pingin wahai Mu'adz untuk menjadi tukang fitnah? Ya, tukang fitnah. Idza amamtan nas, jika kamu ngimami manusia, faqra bisyamsi wa duhaha, maka bacalah dengan wasyamsi wa duhaha. Baca sabbihisma rabbikal a'la, baca iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca wal laili idza yaghsha. Nah ini hadis ini ringkasan dari hadis yang saya tadi menjelaskan Bapak Ibu. Jadi Mu'adz bin Jabal ini dia itu sholat isya bersama siapa? Nabi Muhammad SAW di Masjid Nabawi. Kemudian dia pulang ngimami di masjid kaumnya. Sholat isya dia jadi imam. Tentunya ini adalah sholat sunnah, sementara kaumnya itu sholat wajib. Nah ketika sholat isya ini Bapak Ibu, Mu'adz itu membaca pada rakaat pertama kedua dengan bacaan yang panjang. Makanya karena saking panjangnya, kan anak muda kan semangat ya, semangat murojaah pisan gitu loh, enak gitu kan. Nah akhirnya panjang. Sementara ada orang yang itu buru-buru,
iku kok cek suwine rek gitu kan. Akhirnya dia keluar dari jamaah, sholat sendiri Pak. Terus ada yang lapor kepada Mu'ad, tadi itu loh ada si fulan, dia ndak ikut sholat, asalnya ikut terus keluar sholat sendiri. Mu'ad bilang, makanya ya hati-hati ya, itu loh orang munafik gitu, orangnya nggak terima Pak, nggak terima komplain kepada Nabi SAW. Makanya Nabi SAW manggil Mu'ad, terus beliau mengatakan, aturidu antakuna ya Mu'adzu fattanan, apakah kamu pingin wahai Mu'ad kamu itu seperti setan gitu kan. Kenapa? Karena setan itu tukang fitnah. Nek kamu itu ngimami orang ojo dawa-dawa, baca wasyamsi waduhaha, baca sabbihisma rabbikal a'la, baca iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca walaili idza yaghsha. Itu bagi kita yang kepanjang kok. Jaluk alam nasra bi alam taro. Nggih, bismillah. Gitu Pak. Nah, pelajarannya apa? Jelas sekali, boleh makmum itu mengikuti imam yang sholat sunnah padahal dia sholat wajib. Kenapa? Karena Mu'ad bin Jabal ini sudah sholat isya bersama Nabi gitu loh. Terus pulang kepada kaumnya jadi imam. Tentu yang kedua inilah yang sunnah. Tidak mungkin dia sholat bersama Nabi kemudian sunnah di kampungnya dia jadi imam wajib. Tidak mungkin, pasti sholat wajibnya itu yang bersama dengan Nabi SAW. Bayangkan Pak, lebih utama mana, lebih besar mana pahalanya kalau yang ngimami Nabi dengan kalau yang ngimami Mu'ad sendiri? Tentu yang pertama. Makanya jelas yang pertama itulah yang wajib. Kemudian yang menjadi imam sepatutnya itu orang-orang yang soleh, bertakwa, punya ilmu, ya. Jadi kayak Mu'ad begini Bapak Ibu. Mu'ad itu keluar menjadi imam bagi kaumnya, ya, asalnya di kota Madinah, pergi ke pinggiran, ya, pergi ke pinggiran Madinah. Jadi kaumnya itu sebetulnya iri, tapi yang positif gitu loh. Ghibtah ya. Kalau iri yang negatif kan hasad, sementara iri yang positif itu namanya ghibtah. Jadi pingin seperti Mu'ad, tapi tanpa menginginkan nikmat yang ada pada Mu'ad ini hilang. Jadi yang namanya orang hasad Bapak Ibu, misalkan naudzubillah ya, saya hasad kepada orang. Yang namanya hasad itu saya pingin pokoknya bagaimana nikmat yang ada di fulan itu hilang, baik pindah ke saya maupun pindah ke orang lain, yang penting nikmatnya ini hilang. Itu hasad yang tercela, yang menyebabkan sihir, menyebabkan ain. Dan kita diperintahkan berlindung dari orang yang hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Adapun ghibtah itu kita itu pingin memiliki seperti yang dimiliki orang ini, pingin mendapatkan nikmat yang ada pada orang ini tanpa menginginkan nikmat itu hilang padanya. Jadi dia tetap punya nikmat, aku pingin punya nikmat seperti dia yang sama. Itu namanya ghibtah. Apa namanya? Ghibtah. Jadi orang-orang sekampungnya Mu'ad itu pingin ke Mu'ad ke ono yo bocah pinter ngene, ke enom apalane akeh gitu, ahli fikih. Dan kesaksian itu Bapak Ibu dibenarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi meskipun dia itu pinter, alim, Mu'ad, ya tidak semua orang itu kan maksum ya, tidak semua orang itu maksum. Jadi orang itu tidak maksum gitu loh. Ada kesalahan Mu'ad. Ya memang dia tuh hafalannya banyak, tapi tidak ngerti nih. Ketika sholat berjamaah itu banyak orang yang punya hajat, ono sing sikile cantengen, cekot-cekot, teng, tambah suwe kan tambah teng ya kan. Ada yang mungkin dia tuh lemah, kayak pelunggo kono kursine, ono sing ninggal anak sek turu mau gitu kan. Ada sing kebelet nang buri.
Nah, ada sing nanti itu mau orang bandara misalkan. Nah, ini dibuat lama lah, telat KB gitu loh Pak. Makanya tidak boleh lama-lama. Nggih, insya Allah begitu Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada nggih? Ini saking jelasnya atau saking tidak jelasnya? Enggak. Ya, yang paling aman itu 1 jam sebelum adzan itu sudah di sana. Sehingga tadi kan dikatakan selama masih dalam masjid terpisah-pisah kan tidak menjadi masalah. Ini kan di luar masjid. Memang Makkah itu, jadi yang masuk kota Makkah selama itu tanah haram itu adalah Masjidil Haram. Kalau dia mengikuti pendapat itu yang mungkin tidak menjadi masalah. Tapi kalau mengikuti pendapat yang mengatakan itu loh di luar masjid, ya kan, meskipun masih di kota Makkah, meskipun sholatnya mendapat pahala 100.000 rakaat, tapi kan di luar masjid. Makanya yang paling selamat itu dalam masjid, di dalam masjid. Tapi kalau ada orang yang kondisinya karena telat gak komanan dapatnya sholat pas di situ, ya mudah-mudahan diterima sama Allah Ta'ala. Cuma bagi kita pribadi diusahakan harus selalu sholat di dalam masjid. Jadi kan di pinggir-pinggir hotel gitu nggih. Nggih. Jadi memang dulu sebelum corona, ndak tahu sekarang ya, itu 1 jam sebelum adzan itu sudah ditutup itu, mbek kuning-kuning itu. Sudah penuh. 1 jam sebelum bukan 1 jam sebelum adzan, pas adzan itu sudah ditutup. Saking penuh. Makanya kalau pengen masuk ke dalam itu 1 jam sebelum adzan itu berangkat gitu. Berangkatlah. Ya itu nggak tahu nih sekarang. Ya mungkin tambah paling ya, tambah banyak. Soalnya orang-orang kan sudah terkena corona nggak bisa, akhirnya dituwuk-tuwukno gitu kan. Ya, jadi yang paling selamat itu ya dihindari, ya dihindari. Memang kalau berangkatnya itu pas adzan, apalagi pas qomat, itu jelas di luar, nggak nututi gitu loh, sudah penuh. Nah, karena sudah penuh, halaman masjid juga penuh, di mana lagi kalau nggak di depan di toko-toko itu kan? Nah, kalau kondisi sudah seperti itu, yang mudah-mudahan tetap diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Toh memang di dalam sudah penuh, padahal sebesar itu Pak. Coba jenengan ngelilingi Masjidil Haram lewat gitu loh sekali tuh lebar sekali itu. Kalau Masjid Nabawi dikelilingi ya mungkin dari pintu nomor 8 sampai balik lagi mungkin nggak sepiro bisa gitu kan. Tapi kalau Masjidil Haram ya Allah lebar sekali, bisa-bisa nyasar jenengan loh nadi gitu kan, enggak saking besarnya. Ya mudah-mudahan panjenengan semua dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk segera pergi ke sana baik untuk haji maupun umrah. Okay. Hadis berikutnya Bapak Ibu, wa'an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, fi qissati salati Rasulillahi bin nasi wa huwa marid, tentang kisah sholatnya Rasulullah ngimami manusia ketika beliau sakit. Qalat, beliau berkata, Aisyah berkata, jadi meskipun kondisi sakit Nabi SAW itu tetap sholat berjamaah. Ini sakit yang beliau mau wafat Bapak Ibu. Faja'a, maka datang Nabi, hatta jalasa an yasari Abi Bakrin, hingga dia itu duduk di sebelah kiri Abu Bakar. Jadi kan sudah qomat, Nabi gak bisa bangun. Wis bilang orang-orang suruh Abu Bakar jadi imam gitu loh. Nah ketika Abu Bakar sudah maju, sudah mulai, tiba-tiba Nabi SAW kok merasa segar, akhirnya beliau ke masjid. Nah maka beliau datang
sholat sambil duduk Pak. Di sebelah kiri Abu Bakar. Berarti Abu Bakar kanannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakana yusolli bin nasi jalisan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat ngimami manusia dengan duduk. Wa Abu Bakrin qaiman, dan Abu Bakar berdiri. Yaqtadi Abu Bakrin bi sholatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar mengikuti sholatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqtadin nasu, dan orang-orang mengikuti bi sholati Abi Bakrin, sholatnya Abu Bakar. Jelas Bapak Ibu nggih? Jadi saya ulangi lagi, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit, beliau berkata, muru Abu Bakrin fal yusalli bin nas. Wes perintahkan Abu Bakar agar sholat ngimami manusia, karena beliau parah sakitnya. Nah, maka Abu Bakar pun sholat menjadi imam bagi manusia. Nah, ketika di awal mungkin masih baca Fatihah atau mungkin baru takbiratul ihram, masih baca iftitah, tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa segar, kok enak ya aku bisa sholat kayak aneh gitu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dan orang-orang lagi sholat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di kirinya Abu Bakar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi imam sholat ngimami manusia dalam kondisi duduk, dan Abu Bakar berdiri. Ya, Abu Bakar ngikuti sholatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang mengikuti sholatnya Abu Bakar. Loh, kok boleh gitu itu? Ini kan pengecualian. Nah, sekarang yang tidak boleh, ya. Ini pengecualian karena Nabi sallallahu alaihi wasallam jenenge lak mboten nabi sih. Misalnya di sini, ya. Misalnya sudah ngimami itu Arif. Terus datang Abah Maksum, enggak boleh. Ya, karena ini bukan nabi, ini khusus buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama pelajarannya Bapak Ibu, boleh jawazu imamatil ajiz anil qiyam bil qadirina alai. Artinya orang yang enggak mampu berdiri, ya, itu boleh ngimami orang-orang yang berdiri. Jelas ya hadisnya ya? Yang enggak mampu berdiri tadi siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara para makmum berdiri. Kemudian boleh Bapak Ibu, imam itu ada yang menyampaikan suaranya. Misalkan kayak di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, imamnya Allahu Akbar, ibaratnya bahasa kita Bilal, Allahu Akbar gitu loh. Imamnya Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd gitu loh. Nah, itu kalau masjidnya besar. Nah, kalau masjid Al-Ikhlas gini enggak perlu, nggih. Kecuali kalau pas listriknya mati, imamnya banyak, enggak cukup sampai di parkiran situ. Nah, kalau begitu enggak apa-apa, nanti yang menyuarakan itu yang di pintu situ. Ya, biar yang di belakang mendengar. Jadi boleh jika imam itu mempunyai Bilal, ya, istilah kita Bilal dalam sholat, ya. Jika memang ada kebutuhan, misalnya masjidnya sangat luas, jamaahnya banyak, ya, dan mereka enggak mendengarkan suaranya imam, begitu. Makanya dalam riwayat Muslim itu Abu Bakar ini kana yusmi'uhumut takbir. Mungkin karena Nabi kan sudah sakit, ya, enggak bisa keras-keras suaranya, maka yang memperdengarkan takbirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar. Makmum itu pelajaran berikutnya, yang asal Bapak Ibu, makmum itu berada di sebelah kanan imam. Ya.
Makanya ketika Nabi SAW duduk di sebelah kiri Abu Bakar, langsung Abu Bakar faham, oh berarti saya imami Rasulullah SAW, nggak jadi saya. Abu Bakar yang asalnya niatnya jadi imam, ketika Rasul SAW datang, ujuk-ujuk apa niatnya? Jadi makmum, jadi Bilal gitu loh. Ya, begitu. Kemudian hadis ini menjelaskan bahwa ya tadi seperti saya jelaskan, boleh mengubah niat yang asalnya jadi imam menjadi makmum, yang asalnya niati sholat sendirian kemudian menjadi imam. Meskipun itu sudah di tengah-tengah sholat, kayak Nabi tadi ketika sholat malam, dan ini kayak Abu Bakar yang asalnya niati imam malah jadi makmum. Cuma para ulama berbeda pendapat. Ini Abu Bakar ini ketika Nabi SAW datang, dia itu tetap jadi imam atau jadi makmum. Sementara imamnya Nabi, ya yang benar Abu Bakar berubah jadi makmum. Buktinya kan Nabi SAW berdiri di mana? Kirinya Abu Bakar. Sementara orang sholat ya, kalau dua orang laki-laki berarti kan yang makmum itu di kanannya imam sejajar kan? Sejajar, nggak pakai mundur, sejajar. Itu kalau dua orang. Okay. Dan tentunya Abu Bakar, kita tahu siapa Abu Bakar, tidak mungkin dia ridho ada Rasulullah SAW di situ, kok kemudian dia jadi imam, ya itu kemelidilan, dan Abu Bakar sangat jauh dari sifat itu gitu loh Bapak Ibu. Maka yang benar Abu Bakar asalnya jadi imam, kemudian mengubah niat menjadi makmum. Nggih. Hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza amma ahadukumun nasa falyukhaffif. Jika seseorang dari kalian ngimami manusia, falyukhaffif, hendaknya dia meringankan. Meringankan di sini Ibu, Bapak, maksudnya itu jangan sampai ringan, tapi jangan sampai rukunnya nggak jangkep gitu loh. Jangan dimaknai meringankan berarti maca Fatihah mek 3 ayat tok. Itu nggak sah gitu loh. Nggih. Maksudnya itu di sini fal yukhaffif itu nanti misalnya kalau kita itu biasanya baca subhana rabbiyal a'la 5 kali ya, atau 7 kali, nek jadi imam ya maksimal 3 kali lah gitu loh. Gitu. Kemudian kayak tadi itu kalau pengennya kita tuh murojaah baca sak juz ya, kan double kan pahalanya, pahala murojaah, pahala sholat pisan kan, enak memang. Tapi sing nok mburi tuh usrek-usrek kae gitu. Ana sing kebelet tadi itu sebetulnya mau ke WC tapi kok ngantri, ya wis tak sholat dhisik mbek ditahan-tahan titik, tiba ke imam suwi, ya Allah gak keperucut kan gitu kan, malah ndak khusyuk. Nah, fa inna fihi musghira wal kabira, karena di antara makmum itu ada yang kecil ya, mungkin nangis, rewel ya, nggak mau pisah dari ibunya. Ada yang tua, tidak kuat berdiri lama, ada yang lemah, ya, wadal hajah, dan ada yang punya hajat. Fa inna fihi musghira, karena pada mereka itu ada yang kecil, wal kabira tua, wad dha'ifa lemah ya, sakit, wadal hajah, dan yang ada hajat. Mungkin nanti itu dia sebentar lagi mau naik kereta berangkat gitu kan, atau naik pesawat. Nah,
Fa idza shalla wahdahu, kalau dia salat sendirian, fal yusolli kaifa syaa, wis salat sak karepmu wis nek sedhewean. Bah mau salat sak rakaat 5 juz ndak apa-apa nek kamu salat sendirian. Tapi kalau berjamaah ya jangan. Loh, apa yang dibaca? Ya tadi itu. Wasyamsi wadduhaha wal laili idza yaghsha sabbihisma rabbikal a'la iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, gitu kan. Jadi pelajaran pertama Bapak Ibu, kalau jadi imam kemudian ngimami jangan panjang-panjang, baik sholat fardu maupun sholat nafilah. Nafilah yang berjamaah itu apa? Dalam sholat duha berjamaah nafilah. Halo? Terawih, ono ta salat duha berjamaah ndak boleh. Cuma gini Bapak Ibu nggih. Ya, para makmum itu juga harus tahu. Dan kita juga harus tahu Nabi itu sholatnya kan ringan, tapi saat ringan-ringannya Nabi itu nggak sampai seruingan, nggak baca Fatihah gitu, ndak. Malah ada riwayat Nabi itu ketika ngimami itu baca Subhana Rabbiyal A'la itu 10 kali kok. Dan itu dikatakan ringan. Jadi makna ringan ini jangan ringan sesuai keinginan kita, but. Ya. Begitu. Jadi perintah untuk ringan di sini Bapak Ibu ketika sholat itu adalah ringan, tetapi rukun-rukunnya masih terpenuhi. Maca Fatihah ya jangkep, ya. Ketika baca doa untuk rukuk ya jangkep. Ketika tasyahud juga jangkep. Jangan sampai kemudian tasyahud akhir nggak pakai sholawat, ya. Ngono alasannya mencintai Nabi. Masa mencintai Nabi sholawat ngene sholatnya ndak mau gitu kan? Kemudian ketika taraweh Bapak Ibu, para makmum itu mestinya tahu ojo njaluk cepet wae. Ramadan itu momen untuk memperbanyak amal. Mosok ibadah kon njaluk minimalis sae. Ibadah minimalis, salate njaluk kulhu bi alam taro, kulhu alam taro ina atoinaka, kulhu alam taro ina atoinaka, kadang-kadang wal asr. Ngono kok njaluk pahala uwake, ya. Kalau minimalis ya pahalanya minimalis. Jadi imam itu jangan sampai kemudian ngikuti makmum. Ya, jangan sampai ngikuti makmum. Ya pokoknya ringan, tapi ringan-ringan sing sewajarnya lah. Ringan yang sewajarnya, yang rukun-rukun sholat itu masih terpenuhi. Nah, hadits ini menjelaskan Bapak Ibu, kalau ketika kita sholat, ya, jumlah jamaahnya itu terbatas dan mereka semua itu suka lama, maka tidak menjadi masalah. Makanya kan ada masjid-masjid itu pokoknya setiap satu malam tarawih itu 1 juz gitu. Itu orang-orang khusus itu. Ada memang orang yang nggak suka, tapi ada orang yang senang panjang malah datang gitu kan, yang semangat golek ganjaran itu. Jadi kalau memang semuanya itu sudah sepakat untuk itu, maka nggak menjadi masalah. Kan misalnya kayak ada masjid itu yang jelas biasanya bacaannya panjang-panjang, ya, itu ya jangan disamakan dengan masjid dekat pasar. Yang ada pasar kan nggak mungkin, orangnya kelasnya beda-beda kan, gitu loh Bapak Ibu. Nah ini kalau sholat sendirian bukan jadi imam, maka nggak menjadi masalah. Kemudian hadis ini juga menjelaskan bahwa imam itu ya wajib memperhatikan kondisi makmum, ya, ada yang sakit, ada yang kecil, tua, ada yang punya hajat gitu. Nggih. Kemudian hadis berikutnya, wa an Amr bin Salimah, dari Amr bin Salimah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala abi, bapakku berkata, ji'tukum min indin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam haqqan
Aku datang kepada kalian ini dari Nabi SAW dengan sebenar-benarnya gitu. Maksudnya aku loh benar-benar baru datang dari Nabi SAW. Qala, beliau itu mengatakan, fa idza hadaratis sholatu, kalau tiba waktu sholat, fal yu'adzin ahadukum, hendaknya seseorang dari kalian mengumandangkan azan. Wal ya ummakum aktsarukum Qur'anan, dan hendaknya ngimami kalian, yang ngimami kalian itu yang paling banyak Qur'annya. Maksudnya yang paling banyak hafalannya. Qala, kata Amr bin Salimah, fanadharu, maka orang-orang yang diberitahu bapaknya Amr bin Salimah ini mencari-cari, sopo ya sing paling akeh hafalan Qur'ani. Falam yakun ahadun aktsara minni Qur'anan, ya, maka tidak ditemukan seorang pun yang Qur'annya itu lebih banyak dari aku. Faqaddamuni, maka mereka pun menjadikanku imam, wa ana ibnu sitti au sab'i sinin, padahal aku itu baru umur 6 atau 7 tahun. Bayangkan. Jadi orang itu Bapak Ibu patokannya paling mulia adalah yang paling banyak Qur'annya. Paling banyak Qur'annya itu bukan paling banyak ngoleksi Qur'an orang mewah kayak gitu, enggak. Paling banyak hafalannya. Hadis ini menjelaskan satu, bahwa adzan itu hukumnya fardu kifayah. Bagi laki-laki, bukan perempuan. Apa itu fardu kifayah? Maksudnya kalau satu orang sudah mengumandangkan azan, maka kewajiban azan ini sudah gugur dari yang lainnya. Sama seperti sholat jenazah. Yang kedua, yang paling utama untuk menjadi imam sholat adalah yang paling banyak hafalan Qur'annya. Begitu. Nah, kemudian hadis ini Bapak Ibu juga menjelaskan bahwa yang jadi imam itu boleh anak-anak meskipun dia belum balik, tapi sudah mumayyiz. Kalau misalnya seumur 2 tahun masih apal ya tidak boleh, belum mumayyiz ya. Tapi kalau umur 6 tahun, 7 tahun ya, itu kadang-kadang anak itu sudah mumayyiz, sudah ngerti mana yang benar, mana yang enggak benar, itu mumayyiz. Dari kata mayyaza yumayyizu, yang artinya membedakan mana yang hak, mana yang batil. Dan juga menjadi dalil bahwa anak umur tamyiz itu umur 6 atau 7. Ya. Jadi itu anak itu sudah mulai ngerti gitu. Juga menjadi dalil Bapak Ibu bahwa hadis ini menjadi dalil bahwa Quran itu sebab seseorang menjadi mulia dan menjadi terhormat di dunia dan di akhirat. Andaikan di masjid ada profesor, doktor, biasa ngaji, tapi ada anak hafal Quran, bacaannya wenak. Itu yang dimuliakan yang mana? Ya, kalau suruh maju ngimami, siapa yang disuruh maju? Doktornya. Ya. Ya, anak itu tadi. Jadi Al-Qur'an itu Bapak Ibu memuliakan seseorang gitu loh. Ya, buktinya tadi isek umur 6 tahun nih loh. Kan sama orang itu kan biasanya anak 6 tahun kan enggak dianggap kan, kayak cilik, kayak bau kencur, ya. Tapi ketika dia paling banyak hafalannya, wis iku ae dadi imam gitu. Malah itu nanti Pak, itu ada nenek-nenek gini. Hei, ayo urunan po aku lo tuku baju gawe imami lo. Kan kecil Pak, bajunya itu aja, dan ketika sujud itu kelihatan pantatnya gitu loh. Sampai seperti itu. Nggih. Dan hadis ini menjelaskan bahwa imam itu lebih mulia daripada muadzin. Karena kalau imam itu kan harus ada ilmu, harus ada hafalan. Sementara kalau azan kan tidak perlu.
Adzan itu sepenting suaranya enak sudah gitu. Tapi kalau rata-rata di masjid-masjid Saudi ya, itu muadzin itu sekaligus yang qomat, sekaligus yang ngimami, sekaligus yang khutbah Jumat, sekaligus yang baca taklim, ngasih kajian setiap habis sholat 5 waktu. Jadi imamnya itu dia baca apakah Riyadhus Shalihin, dibacakan satu hadis gitu kan. Masya Allah. Coba kalau itu diamalkan di sini. Jadi setiap habis sholat 5 waktu imam itu langsung baca satu hadis tok, terjemahan nih. Atau ndak pakai dibaca Arabnya biar gak suwi-suwi, yang penting terjemahannya tok. Nah itu orang kalau tiap hari mendengarkan hadis sehari kan wis 5. Masya Allah, gak wis pinter-pinter ta itu ya. Gitu. Oke. Ada pertanyaan Bapak Ibu, monggo silakan. Nggih, monggo Pak. Nggih. Nggih. Jadi yang terbaik bagi perempuan itu sholatnya di rumah. Tapi dia pengen 27 derajat gimana? Sebetulnya sholat terbaik di rumah itu lebih tinggi daripada 27 derajat sebetulnya. Nggih. Jadi 27 derajat itu bagi laki-laki. Jadi sholat perempuan di rumah itu lebih tinggi daripada sekitar 27 derajat gitu loh. Jadi kalau dia pergi ke masjid malah berkurang. Tapi tetap ya para laki-laki itu nggak boleh melarang istrinya, putrinya pergi ke masjid selama mereka perginya itu tidak berhias, tidak menimbulkan fitnah gitu loh. Nggih. Cuma tadi itu ketika di masjid misalnya ya Kak taraweh, bagaimanapun taraweh itu kan sholat sunnah kan, dan bagaimanapun juga bagi wanita itu lebih utama sholat di rumah taraweh gitu. Tapi rata-rata biasa nenek nang omah iku ngantuk, gak semangat, ya kan? Kalau ke masjid ketemu temane seneng gitu kan, dapat hawa segar gitu loh. Ya apalagi ada kajiannya. Nah dia semangat tambah khusyuk, yang mudah-mudahan meskipun ke masjid dia mendapatkan lebih banyak pahala. Soalnya kalau sholat di nang omah ngantuk terus kan gitu kan, ada seperti itu. Tapi ibu di sini ndak insya Allah ya. Tetap lebih besar di rumah pahalanya. Nggih. Tapi kalau di masjid ada kajian, maka dia pergi ke masjid untuk kajian ini pahalanya tetap dapat, juga dapat pahala kajian, kan nambah ilmu. Nggih. Hadis berikutnya, wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qal, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ummul qauma, yang ngimami kaum, aqra'uhum li kitabillahi ta'ala, adalah yang paling aqra' itu ya sama, yang paling banyak Qur'annya, paling pinter bacaan Qur'annya ya. Di samping paling banyak hafalannya, paling benar tajwidnya, paling fasih makhrajnya, kemudian paling enak suaranya, karena suara itu mendominasi. Dengan bayangkan meskipun hafalannya kita tapi alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kan ya kadang-kadang orang kan jenuh gitu loh. Jadi aqra itu mencakup semua tadi itu Bapak Ibu. Fa in kanu fil qiraati sawaan, kalau mereka semua itu sama-sama kadar hafalannya banyak, makhrajnya juga benar semuanya karena belajar semua ya. Kalau semuanya itu sama dalam hal kehebatan dan banyaknya hafalan Quran, fa'alamuhum bis sunnah, maka setelah itu adalah yang paling ngerti sunnah.
atau paling banyak hafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in kanu fi sunnati sawaan, kalau mereka podo-podo pinter sunnah ya, pinter hadis, fa aqdamuhum hijratan, maka yang paling berhak menjadi imam adalah yang paling pertama kali hijrah. Ya, pertama kali hijrah. Fa in kanu fil hijrati sawaan, kalau mereka semua hijrah kok pada bareng-bareng ya, fa aqdamuhum silman, maka yang pertama kali masuk Islam. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain itu sinan, paling tua ya, yang paling tua. Wala ya ummanar rajulur rajula fi sultanihi, dan sekali-kali janganlah seseorang itu ngimami orang lain fi sultanihi, pada kekuasaannya. Misalkan ini kan masjid ini daerah kekuasaannya Arif misalnya, dia jadi imam rawatib di situ, maka yang paling berat itu dia jadi imam. Nggak boleh misalnya saya mentang-mentang gurune Arif terus wis komat ujuk-ujuk saya langsung maju, nggak boleh, kecuali memang Arif yang menyuruh maju gitu, nggih. Wala yaqudu fi baitihi ala takrimatihi illa biidnih, dan jangan duduk di rumahnya ala takrimatihi, di atas permadani ya, bukan ya, pokoknya di atas takrimah itu kursi khususnya, atau mungkin apa ini, bantal khususnya, kecuali dengan izinnya ya, kecuali dengan izin dia. Jadi kalau misalkan ada ulama besar, ada ustadz datang ke suatu tempat, nah itu kan bukan daerah kekuasaannya, dia tidak boleh jadi imam di situ, tidak boleh kemudian langsung ambil bantal di situ, kecuali dengan izin dari pemilik daerah itu, gitu maksudnya. Jadi pelajarannya Bapak Ibu, hadis ini memerintahkan kita agar kalau menjadi imam itu adalah yang paling afdol. Dan keafdolan di sini adalah dengan ilmu syar'i dan amal. Nah, mestinya pelajaran inilah yang menjadi apa? Mestinya apa ini? Kaidah inilah yang dijadikan pelajaran kaum muslimin dalam berbagai daerah gitu. Jadi imam sholat itu juga imam bagi yang lainnya gitu. Misalkan yang jadi bupati yang paling akeh apal Qur'ane gitu kan, yang jadi gubernur, jadi presiden, ya sama gitu. Masa orang nggak tahu sholat suruh jadi imam, nggak ngerti wudhu jadi imam, ya? Ya, makanya Umar bin Abdul Aziz itu sejak dia menjabat jadi khalifah itu diperhatikan sholatnya para pejabatnya itu. Kalau sholatnya bagus tetap jadi pejabat, kalau sholatnya ngawur dipecat gitu. Dia mengatakan orang kalau sudah sholatnya bagus pasti perkara-perkara yang lainnya itu jauh lebih bagus. Tapi kalau sholat yang itu adalah hubungan dia, haknya Allah subhanahu wa ta'ala sudah dia sia-siakan. Wong Allah khalik saja disia-siakan, apalagi makhluk. Insya Allah begitu Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan, monggo silakan. Halo, monggo Bah, mboten bertanya panjenengan. Nggih, kalau begitu terima kasih Bapak Ibu dan mohon maaf
Saya akhiri sampai di sini. Jika ada yang benar itu semata-mata dari Allah Ta'ala. Jika ada yang salah dari saya sendiri dan saya mohon maaf. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.